Yang pertama ada pengembangan instrumen penelitian. Dalam pengembangan instrumen penelitian, yang pertama ada kuesioner, seperti yang telah dibahas di awal bahwa kuesioner adalah instrumen penelitian yang di dalamnya terdiri dari rangkaian pertanyaan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi dari responden yang dituju. Beberapa prinsip perlu dipertimbangkan dalam merumuskan isi pertanyaan kuesioner. Kuesioner yang baik haruslah mudah dimengerti oleh responden dan bersifat simpatetik, karena kuesioner adalah pengganti kita dalam berhubungan dengan responden. Dengan kata lain, kuesioner yang baik adalah kuesioner yang memuat pesan yang komunikatif, bersahabat, tidak memata-matai, dan tidak menimbulkan rasa risau pada responden. Selanjutnya, prinsip-prinsip untuk mengembangkan kuesioner yang baik. Prinsip-prinsip untuk mengembangkan kuesioner yang baik, yang pertama, jangan memasukkan dua hal yang ingin ditanyakan dalam satu pertanyaan secara sekaligus. Misalnya, kapan dan dari siapa Anda mengetahui adanya program penghijauan lingkungan? Pertanyaan seperti itu jangan ditanyakan. Yang kedua, hindari menggunakan kata-kata dengan pengertian yang kabur, tidak jelas, dan tidak tegas. Misalnya, apakah Anda sering mengikuti acara penyuluhan pertanian? Tidak boleh menanyakan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, hindari menggunakan pertanyaan yang terlalu umum. Misalnya, kepada guru SMA kita menanyakan, menurut Anda, apakah remaja sekarang telah peduli terhadap lingkungannya? Kata remaja dan peduli terhadap lingkungan akan mengundang banyak tafsiran dan jawaban dari responden. Di sini tidak jelas siapa yang termasuk remaja dan sikap atau tindakan mereka yang mana yang menunjukkan bahwa mereka telah peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, hindari penggunaan istilah atau kata asing yang tidak dimengerti. Misal, respondennya adalah penduduk di daerah terpencil. Pertanyaan yang diajukan, bagaimana pendapat Anda tentang diversifikasi pangan yang dianjurkan oleh pemerintah? Jangan menanyakan pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang mengarahkan jawaban responden atau leading questions. Misal, makanan yang memakai zat pewarna adalah salah satu penyebab timbulnya kanker. Anda tidak pernah memakannya, bukan? Jadi jangan menanyakan pertanyaan itu. Selanjutnya, hindari hal-hal yang menyebabkan responden merasa terancam atau terpojokkan. Selanjutnya, hindari menggunakan pertanyaan atau pernyataan negatif. Misal, tidak ada kesalahan pengetikan dalam buku ini, jadi jangan menanyakan pertanyaan itu. Selanjutnya, selain itu, perlu pula kita menjelaskan kepada responden mengapa bertanya tentang hal tersebut dan bagaimana caranya menganalisis jawabannya. Yang terakhir yaitu jika pertanyaan umum dan spesifik ditanyakan pada waktu yang bersamaan, maka kita harus mengajukan pertanyaan yang umum dulu. Jangan menanyakan pertanyaan yang spesifik lebih dulu karena itu akan menyempitkan jawaban terhadap responden. Selanjutnya dalam kuesioner juga terdapat sistematika kuesioner. Dalam menyusun isi kuesioner, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, jangan memulai kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang membutuhkan jawaban tertulis, karena jawaban seperti ini membutuhkan pemikiran yang serius. Kita perlu memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan juga menarik, dan mudah untuk dijawab dan langsung berhubungan dengan inti dari penelitian. Yang kedua, kelompokkan pertanyaan sesuai dengan topiknya. Yang ketiga, urutan pertanyaan hendaknya dimulai dari yang mudah. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan pertanyaan yang sukar pada bagian tengah dan bagian akhir. Yang keempat, jangan meletakkan pertanyaan penting pada bagian akhir kuesioner yang panjang.
Karena pertanyaan itu harus mengikuti kronologisnya jika berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian. Petunjuk pengisian kuesioner. Agar responden dapat mengisi atau menjawab kuesioner dengan benar, maka kuesioner harus dilengkapi dengan petunjukan kuesioner. Pembuatan petunjuk kuesioner harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk harus singkat namun lengkap. Karena petunjuk yang terlalu panjang itu akan menimbulkan kebingungan, salah tafsir, atau sikap acuh dari responden. Yang kedua, perlu ada penjelasan bahwa jawaban responden tidak ada hubungan dengan nasibnya, dan kerahasiaan jawabannya juga terjamin. Yang ketiga, jika ada kata-kata yang penting, itu tanyakan dengan menggunakan huruf besar, garis bawah, atau tanda petik. Yang keempat, berilah petunjuk baru jika tipe jawabannya berbeda dengan tipe sebelumnya. Yang kelima, berikanlah contoh jika dianggap perlu. Jika tidak perlu, tidak usah memberi contoh. Yang keenam, perlu memperhatikan cara dan waktu yang paling tepat dalam menyampaikan kuesioner pada responden, sehingga diperoleh informasi lengkap dan relevan. Dalam membuat format kuesioner, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, format harus menarik. Misal, kita bisa menggunakan tinta atau kertas yang berwarna-warni dengan layout yang menarik. Yang kedua, format harus menyenangkan untuk dilihat, mudah diketahui keseluruhannya, serta mengundang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, aturlah pertanyaan sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengisinya. Kita juga perlu memperhatikan jumlah pertanyaan dan halaman-halamannya. Yang keempat, cantumkan pada amplop dan pada akhir kuesioner alamat untuk mengembalikan kuesioner. Yang kelima, hindari menggunakan kata kuesioner atau ujian. Jadi, dalam format kuesioner kita jangan menggunakan kata kuesioner atau ujian. Yang D, uji coba kuesioner. Dalam uji coba kuesioner itu ada dua bentuk. Yang pertama uji coba non lapangan dan yang kedua uji coba lapangan. Dalam uji coba non lapangan itu ada kegiatan yang sebaiknya kita harus melibatkan peneliti yang ahli dalam masalah yang akan kita teliti. Kita harus memperhatikan uji coba dalam mengkaji validitas atau konten validity dari kuesioner yang telah kita kembangkan. Dan dalam uji coba lapangan itu instrumen kita dapat melibatkan sekitar 20 orang responden yang berasal dari populasi yang sama dengan sampel studi. Dengan demikian, kita bisa mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dalam penelitian yang sesungguhnya. Dalam uji coba ini, itu dimaksudkan untuk mengetahui kemudahan cara penggunaannya, tingkat pemahaman responden terhadap pertanyaan yang diajukan, komentar apa dan reaksi apa dari mereka, serta untuk mengetahui kalau ada pertanyaan yang bersifat menduga. Yang kedua, dari pengembangan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat pedoman wawancara yaitu yang pertama, pedoman wawancara yang dikembangkan harus dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan khusus studi. B, pedoman itu harus terdiri dari serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Yang C, rumusan pertanyaan bisa berbeda, namun tetap mempunyai pengertian-pengertian yang sama. Yang D, urutan dan susunan pertanyaan dapat dikontrol oleh pewawancara. Yang E, pedoman
sebaiknya membutuhkan seminimum mungkin tulisan dari pewawancara. Yang F yaitu pertanyaan setengah terbuka dengan pendahuluan yang jelas tentang topik yang akan dibicarakan. Yang G, keseragaman jawaban terbatas, khususnya untuk pertanyaan terbuka. Namun, walaupun pertanyaan mendapat beberapa jawaban, pada hakikatnya jawaban mereka tetap sama, dan jawaban tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Selanjutnya, menanyakan apa kira-kira jawaban atau pendapat teman dari responden. Yang I, jika probing atau menggali informasi secara lebih mendalam memungkinkan untuk diadakan, buatlah daftar pertanyaan probing sehingga semua responden mengalami suasana wawasan yang sama. Yang ketiga yaitu pedoman observasi. Penelitian observasi itu digunakan untuk meneliti perilaku yang nonverbal, seperti contoh, tingkah laku, kegiatan, dan kelompok sosial. Menurut Sommer, pada tahun 1986, untuk menyusun pedoman observasi dapat mengacu pada langkah berikut. Yang pertama, tentukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan studi atau tujuan penelitian. Yang B, apakah kategori pengamatan digambarkan secara jelas? Apakah yang akan diamati dan mengapa harus diamati? Yang C, tentukan format instrumen yang akan digunakan untuk pengamatan, baik itu checklist, kategori, sistem coding, dan lain sebagainya. Yang D, apakah penelitian dirancang agar bersifat valid? Apakah mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat digeneralisir? Yang E, latihlah pengamat atau observer dalam menggunakan instrumen dan cara melakukan observasi. Yang F, lakukanlah uji coba untuk yang pertama menguji prosedur observasi, yang kedua untuk mengecek reliabilitas kategori observasi dengan menggunakan paling sedikit 2 orang pengamat yang independen. Yang G yaitu merevisi prosedur dan instrumen berdasarkan hasil uji coba. Bila dilakukan perubahan yang substansial, lakukan uji coba lagi untuk memastikan agar perubahan dapat diadaptasi pada penelitian yang sebenarnya. Yang H, kumpulkan, kemudian gabungkan dan analisislah serta interpretasikan hasil penelitian.